Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Febriani dengan NIM 2123106 dari kelas IPA A21. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi dua, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas GLB dan GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak, yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Beda antara jarak dan perpindahan, teman-teman bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur lalu kembali lagi sejauh 2 km. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km, yaitu 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahan yaitu 1 km karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi untuk menentukan besaran perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan besaran, yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu, kecepatan yaitu perpindahan per satuan waktu, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sekarang kita bahas GLB atau gerak lurus beraturan. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau konstan. Sedangkan percepatan sama dengan 0. Besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan yaitu V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan dalam meter per sekon. S adalah perpindahan satuannya yaitu meter. Dan T adalah waktu dalam sekon. Pada GLB ada dua jenis grafik. Yang pertama yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu. Dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini. Dan yang kedua yaitu grafik jarak terhadap waktu. Digambarkan grafik berikut ini. Fenomena gerak lurus beraturan yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus dan mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Persamaan yang kedua yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Dan persamaan yang terakhir yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per sekon, V0 kecepatan awal juga dalam meter per sekon. A adalah percepatan, satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. T adalah waktu dalam sekon dan S adalah perpindahan dalam meter. GLBB dapat digambarkan dengan 3 buah grafik. Yang pertama yaitu grafik percepatan terhadap waktu, yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, dan yang terakhir yaitu grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB dalam kehidupan sehari-hari adalah pesawat yang sedang lepas landas dan berkendara di jalan yang menurun.
Berdasarkan arahnya, GLBB kita kelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan, ditandai dengan kecepatan yang bertambah, dan juga dapat mengalami perlambatan, ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Agar lebih paham, kita bahas contoh soal berikut. Dari soal kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 36 km per jam. Perhatikan terlebih dahulu satuannya. Satuan kecepatan dalam sistem internasional adalah meter per sekon. Jadi kita ubah dulu satuan kecepatan dalam meter per sekon. 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Dan T sama dengan 10 sekon. Yang ditanya yaitu jarak atau S. Kita ingat lagi persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V dikali T. Kita masukkan angkanya. S sama dengan 10 meter per sekon dikali 10 sekon sama dengan 100 meter. Maka jarak yang ditempuh oleh Budi adalah 100 meter. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya yaitu sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Artinya V0 sama dengan 0. Mobil tersebut mengalami percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Mobil bergerak selama 18 sekon. Yang ditanya yaitu kecepatan akhir mobil. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan persamaan GLBB, yaitu persamaan yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Lalu kita masukkan angkanya. VT sama dengan 0 ditambah 4 dikali 18 sama dengan 72 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah D.